Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ali Akbar dari mahasiswa Unisba. Nama Anda siapa? Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Zaidan. Ya. Lulusan SMA Pondok Pesantren Darul Halim. Umur saya 17 tahun. Baik. Saya di sini akan mewawancarai Anda tentang generasi remaja anti korupsi. Oke, baik. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk terkait generasi remaja anti korupsi. Ya. Menurut Anda, yang dimaksud dari anti korupsi itu seperti apa? Kita ngejelasinnya masalah korupsinya ya. Iya. Bukan anti korupsinya itu. Korupsinya tuh kalau secara pengertian menguasai suatu perkara yang dimana perkara ini bukan haknya. Oke. Ibaratkan pengertian gosok. Itu yang biasa keseringan di pondok pesantren. Ya cuma di pondok, di beberapa tempat seperti sekolah, halayak umum, apalagi buat sekarang dunia politik. Oke. Berarti bisa disimpulkan seperti mengambil hak yang bukan miliknya. Ya contohnya kayak gini. Anda dikasih kiriman, dimana ini kiriman itu berupa apa dulu? Berupa makanan. Di sini ada jatah seorang kakak sama adik. Tapi si kakak ini karena merasa lebih tinggi daripada adiknya, diambil jatah adiknya, lalu si adik ini dikasih sedikit. Ibaratkan kayak gitu. Berarti seakan-akan kita mengambil hak sedikit milik adik kita gitu ya? Iya. Oh gitu. Tapi cuman segitu tuh berdampak besar. Jadi bisa permusuhan ya? Iya. Atau bertengkar ya? Bahkan peperangan. Oke. Baik. Menurut Anda, baik dan buruknya korupsi itu seperti apa? Kalau baiknya sih ya menguntungkan satu pihak. Menguntungkan satu pihak? Ya. Waduh. Jadi berat sebelah. Berarti nggak seimbang tuh ya dalam timbangan itu? Kalau dampak buruknya bisa menyebar. Sifat tertular ya? Iya, tertular. Jadi ibaratkan sifat kita korupsi itu seperti orang sakit. Orang sakit lama-lama kan menyebar. Jadi akan terus tertular, terus bahkan bisa aja generasi ke bawah kita atau keturunan kita. Oh, sampai terus menerus ya, sampai ke masa depan akan datang. Iya. Aduh, benar-benar bahaya emang korupsi. Bahkan bisa merugikan satu pihak, kayak entah satu kelompok, bahkan satu negara. Walaupun dimulai dari awal yang kecil. Jadi hal yang kecil ya? Hal yang kecil aja bisa berdampak menjadi hal besar gitu. Iya. Aduh, bahaya sekali berarti ya namanya korupsi. Iya. Oke, saya akan bertanya lagi tentang ini. Yang kamu pernah alami ataupun pengalaman kamu yang setahu kamu tentang korupsi gitu, dari lingkungan ataupun pergaulan kamu, entah di sekolah, pondok pesantren ataupun di keluarga kamu, yang kamu alami yang sampai kamu teringat terus sampai saat ini, itu korupsi apa ya kamu setahu kamu? Kalau yang pernah saya alami itu jatah makan sih. Jatah makan. Ya, jadi caranya seperti apa tuh? Jadi kan santri yang membagikan makan, pastikan porsi 5 orang, porsi 6 orang, 6 orang. Oh, harus sesuai gitu ya, nggak bisa kurang ataupun lebih. Walaupun ada sisa kan harusnya dibaginya ke semua. Tapi kan ini malah dimasukin ke kelompok nampan atau kelompok makan yang pembaginya, jadi si pembagi ini lebih banyak. Walaupun emang bisa segitunya, tapi kan kayak gak fair gitu. Berarti nggak imbang ya? Iya. Aduh, nggak sesuai juga tuh ya dalam pembagian jatah makan gitu. Bahkan kan bisa diambil pas awal-awal sebelum ngebagiin gitu. Kalau misalnya setelah ngebagiin kan oke lah ya kan, karena sisa. Tapi ini mah sebelum. Jadi bagaimana nih biar ada solusi jatah makan itu terbagi dengan rata dan tidak merugikan ataupun menguntungkan satu sama lainnya? Bagaimana menurut kamu solusinya, caranya biar dia pembaginya ini biar seimbang, nggak meresahkan ataupun menguntungkan satu sama lainnya?
bagaimana menurut kamu? Kalau menurut saya sih sikap jujur harus ada sama adil. Adil ya. Jadi misalkan udah ada sisa nih, Hmm. dibagikanlah ke semuanya gitu. Oh. Walaupun cuma sebiji, setidaknya kan rata. Oh, baik baik. Menurut kamu apa namanya? Cara pembentukan ataupun pembangun sebagai anti korupsi menurut kamu itu seperti apa? Entah dari apa namanya karakter jujur dengan bertanggung jawab ataupun yang lain, menurut kamu apa? Menurut guru saya ada 3M. Apa itu? Mulai dari diri sendiri, mulai berani, mulai dari sekarang. Oke. Berarti kita harus bisa membentuk namanya kejujuran. Ya. Gitu. Dan bertanggung jawab dan amanah ya, dalam menjalankan yang kita sudah diamanatkan gitu oleh seseorang gitu ya. Terus menurut kamu hal seperti itu harus dibangun dari sejak kapan? Sejak dini. Sejak dini sampai seterusnya sampai meninggal. Oh, berarti harus benar-benar itu ya, apa namanya, mengikuti alurnya ataupun kesesuaian yang dalam anti korupsi tersebut. Iya. Oke, baik baik, bagus kalau seperti itu. Saya menyukai hal yang anti korupsi. Tidak mau menguntungkan ataupun merugikan satu sama lainnya. Karena itu penting buat kedepannya dan masa depan yang akan datang. Entah dari kita sendiri, keluarga kita, pergaulan, lingkungan kita, ya kan, ataupun siapapun yang bisa menjadi pendekatan ke kita. Buat ini juga pelajaran diri kita dan orang lain gitu. Oke. Baik, saya akan menanyakan lagi terkait tentang generasi remaja anti korupsi. Menurut kamu generasi saat ini banyak tidak yang jadi sasaran yang tidak mengikuti anti korupsi? Cukup sih. Cukup. Setahu saya banyak ya anak remaja ataupun pejabat tinggi lah gitu, ya kan, dia selalu memikirkan egonya ataupun menguntungkan dirinya. Menurut kamu tersebut hal yang kayak gitu lebih baiknya seperti apa orang tersebut diapakan gitu? Kalau memang sih kan kalau misalnya korupsi ini kan yang rugi tidak sepihak dua pihak kan, tapi banyak. Makanya jadi di situ kan ada satu penguasa. Penguasa ini diberi sanksinya yang pertama ya dilepas jabatannya. Dilepas ataupun dicopot ya biar dia tidak menguasai jabatan lagi gitu. Tapi kita lihat riwayatnya segimana dulu, riwayat dia berbuat bukan kriminal, kasus korupsi ini dia sudah berapa lama sama merugikan beberapa pihak gitu. Berarti diperhitungkan dari berapa melakukannya dan seberapa banyaknya gitu. Iya, seberapa banyaknya gitu sama berapa kali. Menurut kamu yang sering kamu ketahuin dari korupsi, dari kasus ataupun berita yang kamu tahu lah dari sosial media ataupun berita dari mancanegara, ya kan, yang kamu sering dengar itu di mana? Maksudnya kasus apa gitu? Kebanyakannya kan kasus korupsi. Korupsi. Seperti terakhir itu kan Pertamina. Oh, yang tentang gimana tuh? Korupsi apa kayak oplosan gitu Pertamax kan? Ngoplos ya. Aduh, tidak baik banget itu. Yang kamu tahu itu gimana tuh ceritanya? Saya belum tahu itu ceritanya gimana. Mungkin kalau kejelasannya saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu itu emang benar sih, dari Pertamina itu mengoplos antara Pertamax dan Pertalite. Nah itu kan justru bisa mengakibatkan kerugian masyarakat dan ataupun rakyat miskin, ya kan. Bisa jadi dari kendaraan kita yang tadinya baik-baik saja jadi tidak baik ataupun rusak gitu, karena dioplosnya bahan bakar tersebut masuk ke kendaraan kita ataupun orang lain gitu. Aduh, bahaya sekali itu ya. Pasti bahaya. Selain itu yang kamu ketahui lagi apa?
ataupun bansos ataupun dari lingkungan sekolah Iya. Terakhir ataupun itu kan yang ini bansos COVID itu loh. oh bansos COVID itu yang di Iya. tahun 2019 ya. Iya, Bagaimana itu ceritanya? itu kan jadi kayak rata-rata beras tuh kan nyampainya sedikit ke rakyat Oh. miskin, keluarga sipil, Hmm. sedangkan atasan-atasannya ya pemerintah gitu yang pasti mengurus masalah bansos Hmm. mendapatkannya lebih banyak. Oh, berarti nggak sesuai ya. Iya. Misalkan saya nih seorang pejabat ataupun pemerintah ya Ya, membagikan rakyat miskin, sedangkan yang dari atasan itu memberikan 50% lah, misalkan 50% tersebut, dan harus itu dibagikan dengan 50%-nya ya, dengan sesuai, ya kan, tidak harus menguranginya seperti saya dapat 20%-nya dan rakyat miskin mendapatkan 30%-nya gitu, ya, harus berarti sesuai gitu ya 50%. ya. Baik. Oke. Menurut Anda, saran dan kritikan buat orang-orang yang di luar sana yang masih melakukan korupsi, itu hukuman yang terberat ataupun teringan, itu lebih baiknya buat mencegah korupsi hukuman apa? Lepas jabatan lalu Oke. dipidanakan. Itu poin pertama. Ya, Pertama apa? lepas jabatan. Melepaskan jabatan. Oke. Yang Kedua, dijebloskan gitu. tapi lihat dulu. Oh, dilihat dulu itu. Kalau misalnya terbilang masih ringan, Hmm. samakan aja seperti pencuri. Hmm. Tapi kan ini kebanyakan kan justru yang pejabat korup Hmm. ini tuh mendapatkan penjara yang enak gitu. Oh. Udah ibaratkan hotel. Berarti tidak sesuai dengan kayak rakyat miskin gitu ya? Iya, Rakyat kecil gitu. iya, terjadinya ketimpangan sosial. Oh, iya. Padahal kan Saya harusnya sangat tidak setuju tuh hal seperti itu. kalau udah kelas kakap kan tidak lucu. Harusnya kan bisa lama di penjaranya. Seperti kemarin yang saya tahu tuh, yang hasil korupsi sampai dia ke Jaksa Agung tuh, Ya, ya kan? Nah, orang tersebut dia tuh sampai miliaran ataupun kuadriun gitu iya, yang dikorupsi. Nah, saya tuh sangat tidak terima. Dia hukumannya tuh bisa dibilang cuma 6,5 tahun. iya, Padahal itu sebentar saja, sedangkan banyak lagi masalah yang dari rakyat kecil itu hukuman sampai bisa puluhan tahun ataupun ya sampai dihukum mati gitu. iya. Saya tidak menerima hal seperti itu. Harusnya kan kelas kakap tuh ya udah beda tempat. Harusnya di penjara kepolisian kan harusnya udah di Nusa Kambangan sih. Ya, menurut Anda ini biar hukuman yang setimpal, biar sama seperti rakyat miskin, itu hukumannya apa? Kalau memang merugikan sekali bahkan berdampak ke negara, nggak cuma rakyat, negara, negara seumur hidup di penjara, tidak dihukum mati juga. Menurut Anda cocok gak dihukum mati tersebut? Kalau misalnya wah sudah parah sekali bisa hukuman mati, Cocok sekali gitu ya. cocok. Tapi dengan kalau misalnya hukuman mati atau ditebus, nah tebusan ini harus lebih mahal. Oh, iya. Kalau dia sudah berlebihan ya korupsinya. Biar tahu apa yang dirasakan rakyat miskin ketika masalahnya tidak seberapa, tapi dihukumnya tidak seimbang. Oh, iya. Menurut Anda, hal yang dampak ataupun berbahayanya korupsi bagi kita sendiri ataupun buat orang lain gitu, itu bagaimana untuk mencegahnya biar tidak melakukan korupsi? Menanamkan sifat jujur dan bertanggung jawab. Oke. Walaupun ya mulai sejak dini. Sejak dini sampai kita ngomongnya jujur dulu aja. Jujur dan tanggung jawab. Oke. Karena masalah jiwa anti korupsi ini nanti bakal muncul sendiri dengan adanya jujur. Iya. Oke. Nah, dari hukum Islam yang saya tahu kan, Rasulullah telah mengajarkan kepada umatnya gitu, seperti dalam perdagangan, penjualan gitu, antara penjual dan pembeli gitu, harus bisa merasakan
menikmati pembeli atau apa namanya hasil yang kita jual lah. Misalkan Rasulullah nih menjual apa namanya kurma gitu dengan 1 kilo, yaitu 1 kilonya itu dengan harga seimbang gitu, Iya. nggak kurang tidak lebih. Ya, Justru Rasulullah sangat menerima hal yang seperti itu, karena kan Rasulullah tidak mengambil sepersen pun ataupun sedikit pun dari korupsi lah gitu. Iya. Nggak mungkin kan ya, namanya Iya. nabi kita gitu yang Iya. paling agung, nggak mungkin korupsi gitu. ya betul. Menurut Anda Ya, hal yang paling cocok dari sifat teladan nabi itu buat kesadaran orang-orang yang korupsi itu harus bagaimana bisa amanah ataupun bertanggung jawab dan sifat jujur yang kata Anda bilang Iya. kan. Selain itu ya kan, biar dia tidak melakukan lagi ya kan, dengan cara dihukum ya kan. Terus yang saya lihat lagi, biar perdagangan gitu, ya. biar dia mengikuti hukum Islam tuh bagaimana dari cerita Nabi. Pertama ya, kita tuh kalau misalnya mau menghadirkan sifat jujur kepada diri sendiri, seperti kata guru saya, mulai dari diri sendiri. Itu sudah pasti mulai dia berani ya, apapun resikonya, walaupun jujur itu terasa pahit tapi nikmat. Iya pastinya, karena kan jujur itu buat kita terbuka lah, nggak sampai di tempat ini seperti bangkai yang selalu disimpan bakal akan tercium baunya. Nah itu oke. Jadi saya menanyakan lagi, nah, Anda kan lulusan sekolah SMA. Yang saya Anda alami dalam kayak ujian ataupun diberi tugas oleh guru ya kan, itu kan kayak menyontek. Selain itu yang Anda tahu apaan? Pasti melebih-lebihkan nilai. Kan mungkin kayak guru ini punya hubungan kerabat, pendekatan lah dengan siswa tersebut ya. Hubungan kerabat sama murid tersebut. Jadi misal si murid ini punya bibi, ternyata bibinya tuh guru mapelnya. Jadi karena ini ponakannya, nilainya dilebihkan. Jadi nama si murid ini tidak jelek, tidak tercoreng. Iya, yang aslinya sebenarnya dia tuh ya seharusnya dapat nilai sekian gitu. Ada si murid ataupun siswa yang lain lebih pintar, karena guru ini memilih ponakannya ataupun kerabatnya gitu. Bisa dibilang pilih kasih lah, pilih-pilih dalam siswa ataupun murid ya. Aduh. Kebanyakan kan sekolah tuh kayak gitu, apalagi kan yang mau naik ke SMA, bahkan kuliah. Seperti itu ya. Bahkan berdampaknya ke dunia kerja. Aduh, bahaya banget itu. Iya. Nah, setahu Anda, kalau dari apa namanya bendahara sekolah, nah Anda sempat pernah menjadi bendahara sekolah? Belum pernah sih. Belum pernah. Ya. Tapi kemungkinan kalau Anda bisa jujur ataupun amanah dalam menjalankan sebagai tugas bendahara, Anda sanggup? Saya sanggup dan siap. Oke. Apabila saya melanggar, saya terima resikonya. Oke, baik. Itu saya menyukai dari sifat seperti anti korupsi, apalagi generasi remaja anti korupsi yang saat ini kita harus jalani untuk kedepannya. Betul. Nah, setahu saya ada tuh banyak kejadian ataupun perkara lah, masalah lah gitu yang sering saya alami di waktu sekolah, waktu dulu. Nah itu kan sudah lama waktunya, sudah terlewatin gitu. Sedangkan Anda yang baru lulus sekolah, setahu Anda seperti bendahara nih, Anda pernah tidak menanyakan teman Anda yang dia punya jabatan sebagai bendahara gitu, mengambil hak uang orang lain yang sudah dititipkan ke dia gitu? Pernah sih. Pernah? Iya. Contohnya
Bagaimana tuh ceritanya? Contohnya kan kayak uang kas ini kan pasti dipakai kebutuhan seperti alat kebersihan, Oke, iya yang seperti apa namanya, baut gitulah buat bagian logistik, buat Oh, ngebenerin barang-barang, iya yang di atau dalam kelas ya. ya atau konsumsi, misal nampan ini ada yang rusak bisa diganti. Oh, Ditalang, buat acara itu kan ya? iya ditalangnya pakai uang uang kas tersebut. Oh, Tapi satu kala si bendahara ini memakai uang kas untuk kepentingannya sendiri, entah dipakai pulang atau gimana. baik, baik. Nah itu yang pernah alamin, soalnya kan pernah saya punya teman, Ya, dia kan punya jabatan sebagai bendahara gitu. ya, Saya lihat dari pengeluaran dan pemasukan keuangan tersebut, ya, kok tidak sesuai. Ini ada yang namanya kekurangan, padahal uang kan misalkan ya ada sekitar 3 juta gitu ya, di dalam kelas tersebut gitu, dia duit angkatan itu. Pas itu di saat itu kan ada acara lah, nah dalam uang tersebut tuh didonaturkan sekitar 1.500.000 ya, gitu ya kan. Kata bendahara itu kurang. Nah sedangkan kita kan ditarik uangnya itu kan cuma 1.500.000 ya, kan. Kata bendaharanya kurang, ambil lagi dari uang bendahara tersebut. Nah itu yang saya pernah alamin tuh, seakan-akan tuh dia tuh kayak bahasa pilek ataupun mengambil apa namanya uang temannya gitu. ya, Nah itu yang saya pernah alamin tuh. Saya lihat dari data-datanya tuh sesuai buat pengeluaran apa namanya biaya tersebut. ya, Nah ini malah yang ada malah kurang, padahal udah pas. Nah itu tuh yang jadi tidak namanya anti korupsi ya. gitu, yang udah mengambil hak orang. Jadi sudah salah tidak mau tanggung jawab. Nah itu yang saya tidak suka, apalagi dia tidak jujur digunakan duit ini buat apa. Ya, Entah dia buat pribadi dia sendiri ataupun buat dia yang hal yang digunakan buat hal yang lain gitu. ya, Saya tidak terima tuh hal yang seperti itu. Jadi hak saya itu diambil sama orang lain, padahal itu hak saya ya, gitu. Nah saya menanyakan lagi terkait dengan apa namanya yang Anda alami di masa di keluarga gitu ya kan, di cerita keluarga itu dari pasti adalah namanya saudara ataupun keluarga gitu ya yang korupsi gitu, pasti ada sifat seperti itu. Mohon maaf nih saya menanyakan hal ini, saya itu juga pernah merasakan gitu, dia mengambil hak kita. Yang Anda alamin dari tidak anti korupsi gitu di keluarga Anda itu siapa? Tapi ya kita jangan secara terbuka, cuma sebatas saja menanyakan hal ini. Kadang-kadang dia ini melakukan apa gitu di keluarga Anda, coba Anda ceritakan dari keluarga Anda. kalau dari keluarga saya sih mungkin ya keluarga inti ya alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada berarti. Cuman kalau masih dari keluarga besar ya, keluarga besar nenek, nenek dari bapak, nenek dari ibu ada. Oh Jadi iya, paman. bisa disebut paman gitu ya. Ya, Oh, dia emang melakukan apa kok bisa sampai kayak kan masalah kecil nih, misal dikasih THR, hmm. ngomongnya kan sini dititip uangnya biar gak hilang. Oh, Tahu-tahu banyak apa? Udah beli daster, oh. pakai uang si anaknya ini. Tapi kan ya nggak apa-apa lah. Ya setidaknya kan nggak apa-apa gitu, oh masih aja buat orang tua. Tapi kan kalau misalnya keterusan kan ini baru duit anak belum duit orang. Iya, iya sih penting juga itu Iya. dari pihak orang tua juga ya. Walaupun hal kecil. Hak anak, padahal itu uang tersebut hak milik anak, Ya, bukan orang tua. karena pemberiannya dari orang lain, bukan dari orang tua. Mungkin kalau misalnya pemberiannya dari orang tua kan masih bisa diambil lagi sama Iya, orang karena tua. hak orang tua gitu ya. Iya. Nah itu bisa jadi menyebabkan korupsi ya kan. Iya. Aduh bahaya sekali. Walaupun hal kecil kayak gitu juga. Oke, baik. Saya akan menanyakan lagi soal apa namanya
menurut Anda, ya kan, untuk melawan orang-orang yang korupsi gitu, dari kayak organisasi ataupun apa ya, ya pokoknya dalam forum lah, itu kegiatan forum, entah dari teman, saudara, kerabat gitu, dan hal-hal yang lainnya. Untuk cara melawannya gimana biar dia ini sadar tidak melakukannya lagi, dan tidak dia melakukan tersebut bisa bertanggung jawab dan tidak mengulanginya lagi, bagaimana? Ya sebelum kita berdiskusi, kita memiliki data asli, mencari data yang jelas gitu ya. data yang asli, kuat dan jelas. Oh baik. Lalu memiliki argumen juga yang kuat. Bisa berpikir dengan kritis. Oh baik. Yang ketiga ini berani. Wah itu harus berani emang. Beraninya tuh juga bukan cuma berani ngomongnya doang, tapi berani buat kebenaran gitu ya. Bukan. Bagaimana? Berani untuk apa yang kita ucapkan ini harus kita lakukan. Oh berarti kita berani bertindak juga gitu. Iya. Oh bukan sekedar dari kata-kata. Iya. Jangan sampai kita melarang tapi kita sendiri melakukan. Itu yang menjadi penyebab korupsi. Padahal ya contoh kayak yang saya alami nih ya, kayak apa namanya, di teman gitu, lingkungan teman, dia tuh teman ini ngelarang kita, contoh jangan pacaran, berdekatan sama perempuan yang bukan muslimnya gitu. Iya. Ya kan, sedangkan yang ngomong tersebut dia pacaran, mendekati perempuan, padahal sih udah jelas di hukum Islam itu tidak boleh melakukan pacaran ataupun mendekati perempuan yang bukan muhrimnya lah gitu. Iya. Entah itu laki-laki ataupun perempuan ya kan. Saya kan sebagai laki-laki ini kan apa ya, paham lah soal agama gitu. Jadi saya selalu patut lah ataupun taat buat agama ya kan. Yang namanya hal maksiat kan harus tidak dijalani gitu, apalagi yang korupsi. Nah itu korupsi bahaya banget emang, mengambil hak yang bukan milik kita. Nah enaknya orang tersebut itu diberi hukuman apa biar dia sadar tidak melakukannya lagi ataupun tidak mengulanginya lagi? Ya tindaknya tuh sekeras-kerasnya, tapi jangan sampai menghilangkan kehormatannya. Oh baik, contohnya menasehati gitu ya. Ya menasehati, diberi sanksi, tapi jangan sampai diberi sanksinya tuh kayak terlalu menjatuhkan banget. Ataupun ya terhina gitu ya. Ya itu sangat bahaya juga ya berarti buat ya. orang lain gitu. Ya. Tapi sebatasnya aja. Sebatasnya saja. Oke baik. Saya kan menanyakan lagi untuk akan sekian terakhir kalinya nih menanyakan kepada Anda, menurut Anda saran ataupun pendapat Anda lah buat berikan kata-kata buat orang yang tidak generasi remaja anti korupsi tidak melakukannya lagi. Berikan kata-kata Anda dan berikan motivasi, inspirasi Anda kepada orang-orang yang tidak akan kepada orang yang korupsi ataupun yang anti korupsi. Berikan kata-kata. Untuk ya orang yang anti korupsi, menanamkan ya sifat seperti Nabi. Ya mungkin anda tahu sendirilah ya kan. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Oke, yang 4 sifat wajib Nabi. Tapi kalau misalnya kita cuman sekedar omong doang ya percuma. Kita cuman tahu lah teorinya Nabi ini kayak gimana gitu. Kalau pengen menanamkan seperti kata guru saya 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai berani bertindak, sama mulai dari sekarang. Kenapa mulai dari diri kita sendiri? Karena jangan nunggu contoh dari orang lain. Oh orang teh harus kayak gini, oh orang tuh harus, karena orang ini kita harus kayak gini. Enggak, kita ya bikin diri kita ini berkarisma. Jangan bergantung banget sama orang. Yang kedua, mulai berani bertindak. Ya kan dalam hadis Nabi, jika tidak bisa maka tegurlah temanmu menggunakan menggunakan tangan. Kalau tidak berani menggunakan mulut. Kalau misalnya masih tidak berani, ya
harus dengan tindakan gitu. Iya, tindakan Berarti harus bertahap ya. Yang pertama dari ucapan, dari kedua tangan, dari tangan dulu berarti. ya, Oh, dari tangan, yang kedua dari ucapan, ucapan, yang ketiga tidak, tindakan. Oke. jika tindakan tidak berani dari hati. Mm-mm. Contoh ya, kalau dari hati tuh, ya Allah, perbuatan ini tidak senonoh, Oh, tidak tidak patut, pantas, gitu. tidak pantas. Maka ya Allah, tolong berilah dia hidayah. Oke. Setidaknya kan kita sudah pakai hati, kayak gitu. Oke. Lalu mulai dari sekarang, kalau misalnya di nanti takutnya bablas. Oh. Bablasnya tuh males. Mm-mm. Yang pertama itu. Oke. Coba Anda berikan kata-kata motivasi atau inspirasi biar orang-orang ini termotivasi dari namanya anti korupsi, tidak melakukannya lagi gitu, biar dia sadar tidak akan mengulangi tindakan yang tidak baik tersebut. Berikan kata motivasi. Ya, buat orang yang mungkin masih melakukan korupsi, mau kalian terbang setinggi-tinggi apapun pasti bakal jatuh. Seperti Ibarat- tupai ya. Jangankan tupai, burung aja, Oke. atau pesawat mungkin, atau roket. Hmm. Dikala waktunya roket ini rusak ya turun ke bawah, Sudah pasti ya. ya, atau bahkan meledak Hmm. gitu. Jadi kalau misalnya pengen mengejar-ngejar dunia, ujungnya meninggal ya karena harta tidak bisa dibawa, Hmm. kan repot. Iya. Karena itu kan harta itu sifatnya sementara ya. Ya, mana harta itu haram, Iya. bahayanya. Bisa jadi haram, bisa jadi halal gitu ya. Ya, Kalau misalkan kayak halal itu kita mencari kerjaan yang halal terus dapat penghasilan juga halal gitu Iya, ya. Kalau misalkan kayak yang penghasilan haram itu termasuk dari haram juga kan ya. iya. Oh gitu. Terus kasih motivasi lagi nih. Sama jangan bosan-bosan menegur orang. Tapi jangan sampai kita terlalu sibuk menegur orang, kita lupa sama diri sendiri. Oh, buat kesadaran diri kita Iya. juga. Oke. Saya juga ngomong kayak gini juga, saya merasa juga salah. Oke. Biar kita sama-sama dapat pelajaran Iya. dan buat kesadaran kita ya. Iya, Oke. Jadi motivasi dari saya biar generasi remaja anti korupsi ini buat menjadi lebih baik ke depannya ya, cuma bisa menjalankan yaitu pertama sifat jujur, berkarakter jujur dan bertanggung jawab, amanah dan bisa membedakan namanya baik dan buruknya. ya, Gitu bagi saya. Kalau bagi Anda ya kan, motivasi yang singkat aja yang cukup bisa membuat orang itu tersebut sadar gitu dan tidak mengulanginya lagi biar tidak kena namanya korupsi. ya. Berikan kata-katanya. Mau sejauh apapun kalian mendaki gunung, gunung itu akan longsor. Oke. Ya kan, baik. Terima kasih Ya. dari wawancara ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas ataupun kurang berkenan bagi saya ataupun Ya. bagi Anda. Ya. Saya maafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.